Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Ardiansyah, NRM 0494385572. Izinkan saya untuk menjelaskan mengenai tugas praktek 1 dari mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Di sini saya telah membuat sebuah program berbasis Java, yang dimana dalam program ini saya telah memenuhi beberapa indikator, membuat aplikasi sederhana, yaitu berupa yang pertama input menu restoran, lalu pemesanan. Nah, di sini saya menginput nama makanannya dengan statik ya. Data ini saya simpan ke array. Lalu kita bisa menghitung total biaya, lalu mencetak struk pesanannya. Nah, untuk yang pertama, saya menyimpan menu-menu restorannya di dalam sebuah string array biasa. Pertama biarkan saya menjelaskan terlebih dahulu mengenai tiga hal di sini. Saya mengimplementasi untuk yang pertama tipe data ya. Tipe data di sini saya menggunakan beberapa tipe data seperti string, integer, double. Lalu saya juga menggunakan variabel. Ini merupakan variabel untuk nama, quantity, harga dan sebagainya. Identifier, keyword, class, object dan method. Di sini saya menggunakan class main, class menu juga. Lalu dalam metodenya saya menggunakan beberapa metode nih, seperti saya bagi menjadi tampilkan menu, menerima pesanan dan lain sebagainya. Ini di sini ada banyak. Lalu juga di sini saya menggunakan mengimplementasi array ini di sini array object, juga array object juga ada. Ini adalah array objeknya. Lalu di sini juga ada array string, dan juga ada untuk if else ya, sebagai keputusan if else yang switch case, dan nested pun juga ada gitu. Switch case sepertinya saya belum mengimplementasi atau ya itu kurang lebih. Nah, biarkan ini ada switch case, saya buat ada switch case kurang lebih, dan if else juga ada. Dan biarkan saya menjelaskan terkait aplikasinya terlebih dahulu ya. Jadi di sini ada daftar menu restoran. Untuk menunya saya buat secara statik. Kedepannya bisa dibuat secara dinamis, tapi untuk sekarang saya buatnya secara statik. Jadi kita tinggal memasukkan untuk nama pesanannya saya saja, seperti ini nasi goreng, lalu kita masukkan jumlah pesanannya. Sekarang saya pesan 2. Lalu ketika kita membuat ngasal yang tidak ada menu, maka dia akan tampil error seperti ini. Nah, tidak valid, jadi kita akan mengulanginya lagi gitu. Misalkan kita buat lagi minuman es teh buat 10 buat 3. Lalu kalau sudah 2 saja, maka kita akan klik enter saja. Nah, di sini ada poinnya. Jadi kita bisa beli minuman, beli 1 gratis 1. Saya buat program beli 1 gratis 1, maka dia akan menggratiskan 1 minumannya ya. Di sini saya ambil yang cukup gampang saja, jadi saya kurangi saja dari harga satuannya. Dan jika ini di atas 50.000, karena jika di bawah 50.000 dia tidak mengurangi. Lalu di sini pajaknya 10% dan biaya pelayanan 20.000, maka totalnya menjadi 86.000. Untuk perhitungannya sudah saya gunakan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Ini adalah struk belanjaannya. Jadi untuk yang format pertama, input restoran, saya sudah memasukkan input restoran.
Lalu yang kedua, pemesanan, saya sudah bisa menginput pemesanan. Nah, yang ketiga, kita menghitung total biaya, maka saya hitung dengan beberapa kondisi, yaitu pajak 10%, biaya pelayanan 20.000, dan penawaran khusus untuk pelanggan, yaitu diskon jika keseluruhan lebih dari 100.000. Lalu jika dia beli satu gratis satu, maka akan jika dia melebihi 50.000, maka pembelian minuman akan beli satu gratis satu untuk salah satu kategori minuman. Nah, untuk kondisi diskon 10%, mari kita coba. Kita coba melebihi dari 100.000. Maaf. Coba lagi kita jalankan Java programnya. Nah, ini saya masukkan nasi goreng sebanyak 5 kali supaya lebih dari 100.000, maka diskon sebanyak 10%, harusnya diskon 12.500. enter lagi saja. Nasi goreng sama dengan 5, enter saja. Nah, banyak 5, 25.000, 125.000. Nah, diskon sebanyak 10% sehingga 125.000, 12.500. Nah, lalu pajak setelah diskon sekian, pajak 10% sekian, lalu dengan biaya pelayanan 20.000 dan totalnya sekian. Nah, untuk dari sisi aplikasinya kurang lebih seperti itu. Nah, biarkan saya menjelaskan sedikit terkait code-nya. Nah, di sini tadi adalah di awal saya sudah menjelaskan beberapa terkait requirement awal ya, untuk ada menu, class, objek, tipe data, kondisi, lalu apa lagi? Lalu array, string, dan segala macamnya di situ. Nah, sedikit saya jelaskan terkait logic yang saya buat ya. Jadi untuk pertama itu sudah pasti Java kan melihat main untuk menjadi power utamanya. Nah, di sini saya membuat variabel awal yang cukup penting sebagai menu untuk nanti didistribusikan kepada metode-metode yang sudah saya buat, yaitu menu array. Di sini saya sudah membuat 8 menu yang nantinya akan menjadi parameter atau argumen di masing-masing metodenya. Nah, terdiri dari namanya, harga, dan kategorinya. Lalu di proses pertama yaitu adalah tampilkan menu. Jadi ini hanya sebagai scanner untuk menampilkan menu-menu makanan, yang dimana dia akan mengignore case stringnya sewaktu-waktu user menginputkan dengan case atau sembarangan, tidak sesuai dengan yang kita tulis. Misalkan nasi goreng yang kita tulis n-nya besar, tapi dia akan mengignore seluruh insensitive case-nya. Jadi dia menghiraukan hal-hal seperti itu, yang which is bagus karena inputannya masih manual, maka rentan terjadi error. Lalu di selanjutnya, ketika proses tampilan menu selesai, maka dia akan melanjut ke menerima pesanan. Di sini adalah proses user menginput pesanannya. Nah, di sini prosesnya kurang lebih menampilkan inputan dari usernya, membaca, men-scan, jika beberapa validasi saya lakukan, lanjut ke tidak menggunakan looping, melainkan hanya menggunakan if else saja. Nah, di sini hanya if else saja sampai ke pesanan keempat. Lalu yang terakhir, jadi setelah dia menerima pesanan, maka dia akan melanjutkan ke menghitung total dan mencetak struk. Kurang lebih menghitung total ini sesuai dengan logic diskon dan segala macamnya itu saya sudah masukkan di sini. Jadi semuanya dikali quantity-nya,
lalu kuantitinya dihitung, lalu ditambahkan totalnya, lalu di sini skenario uniknya baru dimulai. Jadi ada diskon segala macamnya. Jika pesanan lebih dari total segini, maka dia akan diskon 10%. Lalu jika total pesanan 50.000, maka dia akan gratis 1 minuman per minuman yang dibeli untuk setiap kategorinya gitu. Nah, di sini adalah pengkondisian akhir di mana dia akan menambahkan pajak dan biaya pelayanan. Di sini biaya pelayanannya statik 20.000 ya. Lalu dia akan ke bagian terakhir, yaitu mencetak struknya. Di sini saya mencetak struk, hanya menampilkan print out biasa yang saya modifikasi agar terlihat cantik. Lalu di sini ada diskonnya segala macamnya untuk penampilan biasa saja dari variabel-variabel yang sudah kita buat. Nah, itu saja mungkin penjelasan dari saya terkait dengan program yang telah saya buat. Kurang lebih di sini ada beberapa variabel awal ya, variabel global yang saya setup supaya data state-nya tidak berubah di setiap metode yang digunakan. Jadi ketika kita masukkan di main, maka perubahan ini bisa diakses oleh setiap dari metode-metode di bawahnya gitu, dan tidak kembali ke kondisi default atau mereset value-nya gitu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Penutup dari saya sih, saya mungkin dalam Java ini menggunakan basis pemrograman object oriented ya, yang sangat terstruktur dan rapih ya, menuntut penggunanya untuk rapi dalam membuat kode, dimana kita harus menjelaskan tipe data dan sebagainya, yang dimana beberapa pemrograman seperti JavaScript atau Python tidak terlalu strict terkait peraturan itu ya. Tapi di sini poinnya mungkin terlihat lebih kompleks, tapi ini memudahkan ketika kita aplikasi kita berjalan lebih besar dan penggunanya lebih banyak. Ini akan memudahkan pengembangannya semakin banyak juga, maka ini akan memudahkan sekali untuk kita maintenance aplikasi yang kita buat gitu. Mungkin kodenya masih belum seberapa rapi karena masih menggunakan beberapa basic dasar, tidak menggunakan looping dan segala macamnya. Saya hanya menerapkan basic-basic yang sudah diajarkan pada materi-materi sebelumnya. Mungkin itu saja. Saya mungkin ada kekurangan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.